Kalau dibilang di lobi juri ya pernah. Kembar. Nih muatan bahasanya tuh muatan ya kan? Muatan event ini lagi full nih. Lu mau masuk nggak atau mau main di sini nggak? Kalau emang lu mau main, ya kan? Dan burung ya, nanti kita kasih. Kita cengin lah, gua kasih lah kuota. Dan sebenarnya bukan burung mana yang paling bagus, duit mana yang paling kenceng, gitu. Iya, saat ini karena semua burung konslet. Itu dulu yang dilihat. Sebenarnya ada dua kemungkinan kenapa saya harus ikut bergabung di tim mereka, tim besar. Karena mata angin mengatakan bahwa tim besar itu lagi kokoh. Bener gak? Panen juara. Lagi panen juara. Ketika saya ngikut ke mereka, di satu sisi saya punya burung kualitas, di sisi lain ada kekuatan dan muatan yang ingin dari tim tersebut juara SF atau juara BC. Nggak mungkin kok saya nggak kena percikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya mengungkapkan simpati sekaligus empati saya kepada semua pihak yang tersinggung, tidak enak hati, bahkan marah-marah dengan video saya. Kalau kampret memang sehebat itu, emang kampret itu waktu jaya-jayanya berapa bandrolnya? Wah, itu dibanderol sama pemain lama yang baru muncul lagi untuk merebut juara Tahta SF-nya. SF. Pemain lama, bos besar, Bos besar. muncul lagi. Dia mau rebut. Nah, saya tahu itu Sinroni. Iya. Oke. Berapa ditawarin? Waktu itu Om, karena memang Lovebird itu menjadi unggulan di juara SF dan BC, bener gak Om? Bayangin berapa kelas bisa dihajar. Kalau Murai kan nggak mungkin 1-3 kali nihil gitu, sulit. Akhirnya dia memberanikan membandrol. Sebelum itu sih ketika di KM Cup saya ditawarkan itu benar-benar di depan mata, real, tanpa bohongan, tanpa harus bermain media, itu 150 juta. Waktu itu juara di KM 150 juta saya tolak. Ya kan karena saya masih senang dan saya pikir itu belum konslet kan itu. Iya, waduh, masih bisa saya cari. Kedua itu di event BNR waktu itu. Naik tuh tawarannya menjadi 400. Waduh, karena kalau itu saya hitung-hitung kan kalau sehari kita main seminggu kali sebulan ya kan kali setahun, wah nggak masuk juga. Sampai pada akhirnya Pak Sendroni datang mengutus juri dan korlap datang ke rumah saya, ngomong sama orang tua saya, ini real, fakta. Kemudian ditawar sama dia waktu itu 500 pertama. Saya nggak mau. Itu anak buahnya. Ya, Bertemu dengan bapak saya di rumah. di rumah langsung disamperin. Pada saat di rumah bapak saya nanya, mau enggak kamu lepas? Enggak Pak, masih sayang Pak. Ini burung luar biasa ke depannya dan amanah juga kan dari 500 juta ditolak. Ditolak dari 500 Iya juta. sih, kalau seminggu sebulan dapat 35 Seminggu 35. masih baca dan ditolak. Oke, terus Iya. lanjut ya. Nah, terus akhirnya langsung pasien Roni yang nelpon bapak saya. Iya. Langsung turun Langsung sendiri. turun. Nggak tahu, kayaknya sih dia naik pesawat, kita ketemu pesawat pribadi gitu. Iya. Ketemuan di Mall. Saya diajak makan. Bekasi. Iya, Bekasi. Saya diajak makan. Dan pensiun Roni itu dikawal dengan bodyguardnya membawa koper. Itu benar-benar dibawa, mau kopernya tuh dibawa sama. Berapa itu? Isinya udah pasti duit. Karena kan dulu stigma pemain kan kalau tawar menawar itu mungkin sulit jadi. Tapi kalau disodorin uang pasti jadi. Oh, karena nggak mau omongan aja. Iya. Di situ saya dikumpulin orang tua saya, keluarga saya, tim-tim saya ikut semua Om. Untuk jadi menyaksikan. banyak saksinya ya? Iya, bapak saya pun di situ nggak bisa ngomong apa-apa karena ya Semua keputusan ada di kita. semua keputusan ada di anaknya kan gitu. Akhirnya mau nggak nak? Waduh, udah Pak, gini aja Pak. Berapa itu? Setelah 500 itu nggak mau, udah Pak, saya 1 M aja. Itu real Om. Dan pasien Roni bilang
1M saya bayar, burung tetap di Kamu. apa? Saya diajak makan. 1M dikasih, burung nggak diambil. Nggak Dia nggak diambil. Tetap kamu yang rawat. Tetap Agak. saya yang rawat. Yang lombain juga bakal kalian. Iya. Tapi namanya Nama berubah. Pak Senroni. Namanya Pak Senroni dengan tim. Kalian terima? Dan di situ Saya saya berpikir lagi. berpikir lagi. Sekarang gini, ini hanya sebatas omongan Om. Ya kan ya, burung itu ada di saya yang ngerawat. Nanti kalau di lomba baru nama dia. Tapi kan duitnya udah dibayar kepada saya. Suatu saat pun dia bisa Diambil suatu suatu saat Dengan tim-tim yang Tapi lain. kan itu 1M kan? Iya. Nah, Nah, ini fakta baru sebenarnya bahwa punya lobet konslet ini emang agak mempengaruhi psikologis. tapi nggak hanya yang dari tadi lawan 1M loh sobat ditolak loh. Kan saya bingung Bukan juga. ditawar, tapi disodorin 1M. Sodorin ini bukan ditawar lagi. di depan mata. Di depan mata. Kan banyak kan burung ini ditawar begini segini, ditawar itu mungkin ditawar doang. Kalau saya Ya, siapapun juga bisa. Ada main media Betul. Iya, ada tawar main sekian, media. viral gitu ya. Ini Om saya real. disodorin. Ini adalah orang yang berduit dengan tim besar. Nggak mungkin dia sebatas nawar. Dia bukti dengan membawa uang. Kalau orang lain kan siapapun bisa menawar. Oh, gue sanggup nih. Cash ya. Yang lagi in sekarang siapa nih namanya? Si A. Gue bisa nawar nih. Gue tawarin 2M. Ya, itu kan hanya sebatas omongan. Ya. Kalau ini real, dan akhirnya saya di situ berpikir, Om. 1M. Ini bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa ngejayain buat usaha dengan tim-tim saya. Tapi di situ saya nggak pengen deh akal saya, Om. Andai ini saya jual, hilang semuanya legendnya kampret. Betul nggak? Brand itu. Apa saya? Gak tahu pemikiran kalian gimana? Saya berpikir bisa. Kalau saya sih pasti saya jual itu kalau saya. Coba gimana? Kenapa? Saya berpikir begini, kalau ini kampret ini dijual, kampret yang diketahui legend, kemudian adalah rekor di event, kemudian anak-anakku sudah senang dan sebagainya, sebuah brand kampret ini dijual, hilang brandnya, nggak ada kenangan, nggak ada apapun, hilang karena sudah menjadi kepemilikan orang lain. Tapi kalau misalnya brand kampret ini ternyata saya gunakan untuk suatu usaha, brand di produk pakan kah, di IO kah nantinya, di usaha-usaha lain lah dengan brand kampret ini yang kita bangun brand ini sama-sama dari jerih payah kita dari nol. Nah, dan saya logikain lagi, kenapa Pak Senroni tahu itu burung ada kekurangan, cacat, Masih mau. tapi masih mau dibeli? Nah, Atau balik ke istilah tadi, beda pemilik beda cerita. itu saya tak khawatir di situ kan. Dibeli sama dia, kan ya? Dirubah tuh. Sekarang gini, Iyo. logikanya ngapain? Iya. Iya. Didis lagi lah, ini orang besar kan. Iya. Dan peraturan itu dibuat oleh manusia. Siapa yang paling besar, dialah yang bisa dalam politik, dialah yang bisa mengubah. Kan gitu. Peraturan Saya juga. berpikir juga nggak pendek di situ. Kalau misalnya ini dijual dengan 1M, kenapa mau? Harusnya kan berpikir lagi, kita kaji lagi. Satu brandnya, kemudian kedua, kalau andai nggak ada burung-burung konser, dulu kan saya pemikiran nggak ada burung-burung konser lain, karena sulit. Bener gak? Waktu itu Waduh. orang itu nggak percaya bahkan udah yakin konslet itu nggak bisa dicetak ya kan? Betul, udah Konslet itu rezeki kali ya. rezeki. Konser itu tuh nggak bisa dicetak, konser itu adalah rezeki. Apakah 1 miliar itu harga tertinggi? Itu tertinggi. 1 miliar. Yang menurut saya Enggak, tertinggi, maksudnya penawaran kampret itu yang tertinggi. dan real, nyata. Nyata ada duitnya. Ada duitnya. Mungkin kalau bahasa-bahasa lain, ya itu banyak sih sebenarnya. Banyak. Tuker sama mobil, tuker sama rumah. Waduh, itu sih nggak 1-2 orang. Karena kan Banyak. siapa sih Om sekarang dengan dia mengeluarkan 1M tapi tahta dia tertinggi, siapa sih yang nggak mau? Orang tuh rela menghabiskan uangnya, meninggalkan apapun demi apa? Tahta kan? Bener gak? Iya. Saya berpikir di situ. Apalagi ini orang banyak duit. Ibarat kata gue ngebuang 1M, orang penghasilan gue lebih, kemudian dia jadi nomor 1 di perburungan khusus lovebird, siapa sih yang nggak mau Om? Tapi dengan sejarah kayak gitu, kalian menghasilkan banyak uang dari kampret. Nekat menolak uang 1M. Dan sekarang kampret tiada. Gimana perasaan kalian? Apakah menyesal waktu itu kenapa nggak dijual aja? Atau apa?
Kalau dibilang kan penyesalan itu datangnya di akhir ya. Tapi dengan akhirnya hidup kampret, saya nggak ada penyesalan. Karena di situ saya banyak belajar juga. Saya bagaimana membangun bisnis itu ternyata di awalnya di brand kampret. Saya menemukan teman-teman yang solid, teman-teman yang benar-benar mensupport saya, membangun saya dari nol. Siapa yang benar-benar layak menjadi teman saya, dari susah, dari senang, kemudian dari makan yang benar-benar biasa saja menjadi luar biasa. Selalu itu dari brand kampret. Akhirnya saya merasa kalau dibilang bangga dan bersyukur sama Allah. Dari situ saya punya kalau dibilang motor, mobil, rumah saya udah dapat dari kampret. Udah bersyukur. Punya pertemanan juga oke. Dari brand kampret itu sendiri ternyata saya bisa menghasilkan lebih dari 1 M dari produk. Waktu itu booming. Semua belum ada produk yang mengatakan bahwa produknya itu untuk konslet. Itu kita yang boomingkan. Di 2012 ya, menjelang terusnya 2014 itu kita itu udah mengeluarkan produk real, itu produk dan itu booming sampai per bulannya itu realistis, real dan fakta itu 12.000, paling sedikit itu 8.000 kita. Bayangin Om, kalau misalnya keuntungan saya 20.000 aja, saya waktu itu jual 45.000, itu udah berapa Om? Kan gitu. Jadi sobat, jadi dengan fakta yang disampaikan mereka ini, jadi Nembak Ngerol tuh menilai memang wajar bila banyak pecinta lovebird itu mendambakan punya lovebird konslet, karena keinginannya untuk mendatangkan pundi-pundi itu ternyata luar biasa loh sob. Iya. Dan saya pun jadi pengen juga ini kayaknya. tapi ya maksud itu kan rezeki juga katanya tadi kan. Tapi kenyataannya di sekarang ini lovebird konslet itu sudah banyak bermunculan sobat. Banyak sekali yang punya konslet, bahkan gantangan 40-50 gantangan hampir separuhnya tapi itu konslet semua. Kok bisa jadi banyak konslet ya? Nah, nantilah kita bahas lagi dengan mereka, karena mereka ini nggak hanya di kampret, setelah kampret nggak ada, masih punya lovebird konslet lagi dan nggak cuma satu. Pasti banyak hal-hal menarik lainnya, pengalaman lainnya. Nanti kita bahas lagi di video berikutnya sobat ya. Oke sobat, sampai jumpa lagi di video berikutnya dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalam.